Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Karena saya sudah lama ya, hampir satu mingguan lah ya, saya tidak mengupload atau membuat readingan terbaru. Ya, dikarenakan ada sesuatu ya yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan. Tapi saya rasa semoga kalian semua tetap diberi kesehatan dan tetap baik-baik saja ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan memberikan sebuah readingan baru ya, ataupun saya mulai dengan uploadan terbaru, yaitu per tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 9, artinya 3 hari ke depan. Kalau masalah harinya ya tentunya kita mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat, ataupun batas waktunya sampai hari Jumat. Kali ini saya akan memberikan suatu tema, bisa dikatakan nanti jawaban apakah ya yang akan kalian terima. Kira-kira seperti itu sobat ya temanya ya. Sekali lagi, jawaban apakah yang akan kalian terima. Ketika saya mengatakan jawaban apa yang akan kalian terima, ya bisa saja mungkin ya, atau mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini, ketika kalian ada masalah itu memikirkan beberapa faktor. Kan bisa saja kalian itu memikirkan masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan dan lain-lain. Kan seperti itu. Nah, nanti saya akan tetap ya seperti biasa, saya akan deteksi apakah jawaban kalian itu yang kalian tunggu-tunggu itu apakah bisa stabil nantinya, ataukah bahkan akan ada suatu keberhasilan. Nah, kita juga tidak tahu. Nah, makanya saya harap tetap ya kalian simak, jangan sampai di skip ya, agar kalian tidak salah untuk memahami apa yang saya maksudkan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ketika kalian skip ya takutnya kalian tidak akan bisa memahami ya. Ya, tetap seperti biasa, poin yang terakhir, semua uploadan terbaru saya, semua readingan terbaru saya yaitu bersifat general reading, bersifat terawang juga prediksi. Yang lebih utama bersifat general reading sobat. Jika saya mengatakan bersifat general reading ya tentunya tarikan energinya tetap ya meluas dan mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, itu ya yang menjadi poin penting ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat. Sering saya mengatakan ketika kalian konsul secara pribadi, secara privat itu saya akan bisa menembak tepat sasaran. Nah, karena kan saya tahu sedikit banyak informasi tentang kalian, terutama nama dan zodiak kalian. Kira-kira seperti itu ya. Next, lanjut ya sobat ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Gemini ya, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi ya. Langsung saja kita buka untuk asmara Gemini dulu. Gemini, asmara kalian kartu utama ada Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, satu orang ya, memegang 2 koin tapi tingginya ini berbeda. Ini kalau saya tangkap untuk energi Gemini asmara ya. Di sini jelas untuk Gemini bahwa asmara kalian berharap adanya suatu kestabilan kalau saya menangkap di sini. Jadi bisa saja ini energinya itu tertangkap bahwa kalian sedang ada masalah gitu loh. Dan kalian di sini berharap penuh ataupun berharap besar ya tentang adanya mungkin keajaiban-keajaibannya. Bisa dikatakan seperti itu sobat ya. Jadi jelas ini ya Gemini ini katanya sedikitlah ada masalah di sini yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian untuk bisa berdamai lagi gitu loh. Tentang masalah ya mungkin keharmonisan kebahagiaan ataupun saling komunikasi yang baik lagi ya. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi kalian di sini berharap besar gitu loh. Ketika mungkin itu kalian jalankan dengan apa ya bisa dikatakan dengan langkah-langkah yang tepat ataupun dengan langkah-langkah yang benar, ya kelihatannya akan bisa tercapai sih di sini gitu loh. Akan adanya satu tanda-tanda bagus bahwa mungkin akan apa ya secara energi tertangkap ketika kalian ada masalah itu akan damai lagi, akan dingin lagi. Kan seperti itu. Jika mungkin ada suatu langkah-langkah yang kalian jalankan itu loh, dengan tepat dengan benar ya nanti akan menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan lagi di dalam asmara kalian ketika ada suatu problem. Itu yang saya tangkap. Untuk kartu konfirmnya di sini mengatakan Two of Pentacles 2 koin. Nah, di sini jelas seperti yang saya katakan tadi bahwa kalian ada beberapa masalah ataupun ada sedikit masalah. Di sini jelas bahwa kalian ingin berusaha untuk bisa menyeimbangkan, untuk bisa menyetabilkan. Meskipun di sini mungkin apa ya langkah-langkah yang kalian tempuh itu penuh dengan perjuangan, masih penuh dengan kesulitan-kesulitan. Cuman di sini kalian berusaha gitu loh. Berusaha bagaimana untuk bisa stabil, untuk bisa seimbang agar bisa terselesaikan masalah tersebut. Bisa saja ini kalau saya tangkap energinya apa ya? Adanya suatu energi yang berat yang saya tangkap di sini sobat. Dalam arti gini ya, bisa saja di sini kalian ada suatu kedamaian, adanya suatu ketenangan, tetapi itu berjauhan jarak. Ini kalau saya tangkap seperti itu. Sekali lagi ya, bisa saja di sini ketika mungkin kalian menyetabilkan itu akan berhasil lah ya. Tapi kalian itu ada suatu jarak, itu mungkin saling berjauhan di sini. Tapi di sisi lain kalian adanya suatu ketenangan, kalian adanya suatu ketentraman dalam hati. Nah, bisa saja seperti itu ini, itu loh. Jadi jelas di sini kalian mencoba untuk berjuang untuk bisa menyetabilkan. Ya tentunya itu akan berhasil gitu loh ya. Itu tadi salah satunya. Mungkin akan ada sedikit jarak lah. Itu ya. Ini apa ya? Bisa dikatakan agak sedikit apa ya? Ada keruwetan di sini ya untuk energi Gemini ya kali ini ya. Oke ya, nanti saya akan deteksi semuanya. Kita lanjut dulu untuk masalah pekerjaan. Di sini kartu utama kalian ada Queen of Pentacles, ada ratu duduk ya sedang melihat koin besar. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ada seseorang yang bersedih. Ini kalau saya tangkap faktor pekerjaan untuk Gemini ya, Queen of Pentacles di mana Gemini sedang berkonsentrasi ini kalau saya tangkap energinya. Kalian sedang berkonsentrasi, kalian sedang berfokus untuk bisa bagaimana cara-cara ya menempuh langkah-langkah tersebut agar bisa mungkin mencapai target-target yang selama ini kalian inginkan, yang selama ini kalian pikirkan itu akan bisa kalian capai. Itu yang saya tangkap ya. Apalagi tentang keberhasilan, tentang kesuksesan, itu kalian selalu berfokus dan berpikir tentang itu semua gitu. Kalian tidak mau adanya suatu kesalahan-kesalahan juga di sini. Cuman dikonfirmasi sama kartu 5 cup gitu. Nah, di mana di sini ada 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Artinya apa? Artinya ya gini ya, ketika kalian menyusun rencana ya gitu loh. Mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat ini kalian menyusun rencana gitu. Langkah-langkahnya sudah kalian atur semua ya. Kalian sendiri merasakan ya nanti ini akan bagus.
akan bisa menemukan kesuksesan. Nah, dari situ tiba-tiba berbalik arah gitu sobatnya. Jadi yang sudah kalian rencanakan tadi tentang hal-hal kepositifan, apalagi langkah-langkahnya sudah kalian langkah-langkahnya itu sudah kalian sangat berhati-hati sekali. Cuman di sini ada masalah yang tiba-tiba menghantam kalian. Seakan-akan cepat terjadi sama kalian. Sehingga di sini kalian ada suatu kekecewaan, yaitu tadi dimana tidak kecewa gitu loh. Karena rencana ataupun langkah-langkah yang sudah kalian susun dengan rapi itu berbalik arah, tidak seindah kenyataan. Karena di sini tiba-tiba ada suatu masalah ya, ingat ya, tiba-tiba di sini ada suatu masalah yang menghantam kalian. Padahal kalian sudah berpikir gitu, sudah ada suatu rencana. Pokoknya di langkah ke depan itu kalian berpikirnya itu bagus dan baik, bahwa akan bisa mencapai target, bahwa akan bisa mencapai kesuksesan bahkan keberhasilan. Cuman ya itu tadi gitu, tiba-tiba ada sesuatu masalah yang menghantam kalian sehingga di dalam perjalanan untuk bisa mencapai target-target ini ada banyak sekali hambatan di sini. Nah, makanya saya tadi mengatakan di sini ada suatu kesedihan akhirnya. Itu tadi impian ataupun rencana tidak seindah kenyataan. Cuman di sini jangan khawatir sobat gitu loh. Jangan pernah menyerah gitu loh. Biarpun kalian dihantam masalah secara tiba-tiba ya, yang itu istilahnya itu membuat ambiar ya ataupun membuat buyar ya gitu loh. Suatu impian kalian yang baik-baik tadi itu membuat ambiar. Ya jangan kecewa di sini ya. Tetap semangat, tetap berjuang karena di sini masih ada 2 cup. Artinya ketika kalian ingin memperbaiki ataupun tetap semangat untuk maju ke depan ya, tetap mengejar apa yang sudah kalian targetkan, kelihatannya di sini tidak menutup kemungkinan akan ada suatu keberhasilan. Nah, beda lagi kalau kelima-limanya ini terguling. Nah, itu menandakan sebuah sangat berat sekali masalah yang kalian hadapi. Kan seperti itu. Jadi di sini ya tidak terlalu berat sih ya, gitu loh. Ya kan itu kan tergantung kalian sendiri yang merasakan. Ketika kalian merasakan berat, ya mungkin itu yang terjadi. Ketika kalian merasakan ringan, ya mungkin itu yang terjadi. Yang jelas di sini masih ada 2 cup. Saran saya Gemini tetap semangat ya. Ketika kalian ingin memperbaiki dan tetap berjuang, di sini kelihatannya akan menemukan titik terang, titik temu. Artinya ya kestabilan lagi yang akan kalian dapatkan gitu. Begitu ya. Kita lanjut untuk masalah keuangan. Di sini ada The Emperor, ada raja tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup ya, ini Four of Cup. Ada 4 cup, 3 cup masih berdiri, 1 cup muncul di awan kecil ya, sama seseorang yang sedang beristirahat. Ini kalau saya tangkap energi keuangan untuk Gemini terlihat adanya The Emperor, artinya Gemini mungkin di sini bisa dikatakan sedang berfokus. Gemini di sini sedang melihat langkah ke depannya nanti seperti apa. Apakah ada kestabilan lagi, ataukah stuck di situ-situ saja, ataukah bahkan ada penurunan. Nah, di sini seorang Gemini energinya tertangkap adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian. Dan kalau saya menangkap sih Gemini ini sedang berusaha untuk menyusun rencana yang baru, ataupun menyusun taktik ataupun menyusun strategi yang baru. Kalau saya rasakan energinya seperti itu. Jadi kalian yang mungkin ada Gemini sedang berusaha untuk menyusun rencana gitu loh, agar bagaimana ke depannya itu bisa stabil, agar bagaimana adanya suatu pemasukan kerezekian ataupun pemasukan keuangan. Nah, kalian menyusun rencana tersebut. Ini yang saya tangkap energinya Gemini. Gitu loh. Adanya suatu kefokusan. Terus kartu konfirmnya mengatakan ada Four of Cup, 4 cup ya. Nah, ini yang menjadi beban berat bagi Gemini juga ya. Kartu konfirmnya mengatakan ada 4 cup. Kalau saya menangkap energinya ya terkadang kalian itu dibikin capek, dibikin lelah, dibikin letih ya. Baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara pergerakan lah, ataupun secara tindakan. Terkadang kalian dibikin seperti itu gitu. Ya. Cuman di sini disarankan istilahnya itu hadapi dulu ataupun nikmati dulu apa yang sedang ada saat ini gitu loh ya. Jadi gini ya, ketika kalian ingin adanya suatu kestabilan ya, kalian merasakan kok belum stabil, kok belum adanya suatu kerezekan yang masuk ataupun apalah,
Nah, di sini disarankan yaitu tadi, jalani dulu lah, ataupun rasakan dulu, ataupun nikmati dulu apa yang sekarang kalian rasakan. Gitu. Ya. Karena ketika kalian memunculkan ide-ide baru ataupun pemikiran-pemikiran yang baru, itu terkadang bisa menjadi godaan gitu loh buat kalian sendiri. Ya kalau kalian bisa apa ya, bisa adanya suatu kestabilan. Nah, kalau kalian bertambah parah, nah itu yang ditakutkan kan. Nah, maka dari itu di sini kalian harus disuruh apa? Disuruh jeda sobat ya, ataupun disuruh ya coba beristirahat lah. Mungkin untuk bisa merefresh ya pikiran-pikiran kita dari kepenatan, untuk bisa merefresh, bisa dikatakan fisik kita agar bisa fresh kembali ya. Mungkin istirahat yang cukup, ataupun mungkin apa ya, refreshing kan, kira-kira seperti itu. Jadi jangan diforsir, karena saya menangkap di sini ada beberapa zodiak dari Gemini ini, kalian itu sedang ada suatu penurunan energi di sini. Itu tadi, kalian dibikin capek dan lelah, baik secara pemikiran, sekali lagi baik secara pemikiran maupun secara tindakan ataupun fisik. Ketika itu kalian tidak mau adanya suatu jeda, tidak bisa mengontrol, kalian forsir, tidak menutup kemungkinan kalian akan sakit, akan drop di sini. Karena jelas saya menangkap banyak yang energinya lagi menurun, karena dipusingkan yaitu tadi tentang kapan adanya suatu kestabilan, kapan adanya suatu kelancaran rezeki, itu sih. Gitu loh sobat ya. Jadi harap dikontrol dan apa ya, beristirahatlah. Boleh kita memikirkan sesuatu untuk stabil itu boleh, tapi ya jangan terlalu berat ya. Gitu loh. Karena di sini Gemini adanya suatu warning 4 cup, artinya kalian harus disuruh ya beristirahat sejenak lah. Jangan memikirkan hal-hal apa ya, keterpurukan sekali-sekali ya apa kita relay kan seperti itu gitu. Biar tidak bertambah penat sobat gitu. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya agar lebih jelas ini seperti apa ini Gemini. Oke ya. Ini untuk masalah asmara ya. Apakah ada kestabilan di sini atau bahkan ada keberhasilan? Tentang asmara, Gemini terdeteksi 50-50 ya, 50% 50%. Bisa saja kalian akan ada suatu kestabilan kembali karena kalian ada suatu harapan dan kalian adanya perjuangan. Bisa saja, yaitu tadi yang saya katakan, 50% kalian akan mendapatkan sebuah kestabilan lagi, mungkin tercipta rasa damai lagi, bahagia lagi sama pasangan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Dan yang 50% kelihatannya di sini mungkin masih proses gitu loh. Dalam arti masih proses, ya mungkin masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Mungkin masih terbawa situasi yang panas, saling diam. Kira-kira seperti itu ya untuk Gemini ya. Itu yang 50% lagi. Sekali lagi, bukannya tidak ada keberhasilan ya, tapi mungkin masih dalam proses untuk menuju kestabilan ataupun keberhasilan. Itu ya jawabannya ya. Untuk masalah pekerjaan ya, di sini kelihatannya kalau saya menangkap sih endingnya di sini bagus ya Gemini ya. Biarpun kalian terkonfirmasi sama kartu apa 5 cup. Sekali lagi ya, biarpun kalian terkonfirmasi sama kartu 5 cup, adanya suatu kesedihan, adanya suatu permasalahan yang tiba-tiba menghantam kalian. Ini kalau saya tangkap energinya ya, tadi saya mendapatkan suatu petunjuk di sini kelihatannya kan bagus ya. Mungkin ada beberapa langkah-langkah yang kalian tempuh di sini. Di situ akan bagus. Karena saya menangkap di sini apa ya, Gemini ini bisa dikatakan adanya suatu kecerdasan gitu. Ketika mungkin kurang adanya suatu kestabilan itu kalian itu langsung ingin memperbaiki. Nah, makanya saya tadi mengatakan energinya ini tertangkap justru ya mungkin adanya suatu kelancaran gitu loh ya. Untuk langkah kedepannya bisa dikatakan ya 3 hari ke depan, siapa tahu seperti itu, karena di sini jelas gambarannya bahwa kalian akan bisa stabil lagi. Entah dari mana, yang jelas mungkin dari faktor ya perjuangan kalian. Jadi saya rasa tidak ada 50-50 ya untuk Gemini ya di faktor pekerjaan. Los ini Gemini ini bagus ya. Jadi hari ke depan. Saya tadi menangkap seperti itu sih. Oke, sudah saya jawab untuk masalah pekerjaan. Bisa saja ini adanya kestabilan dan juga bisa saja adanya suatu keberhasilan. Oke ya.
Kalau masalah keuangan ya tadi saya menangkap jelas Gemini ada suatu tembakan yang luar biasa ya, adanya orang-orang toksik. Ini jelas, makanya ketika kalian ingin menyusun sebuah rencana di sini, ya, saya mengatakan seperti itu, ya mungkin kalian sangat kewalahan sekali sampai-sampai kalian mau menyusun rencana, mau menyusun strategi ataupun taktik baru. Bagaimana cara untuk stabil itu tadi. Karena energinya di sini kelihatannya Gemini banyak juga yang kewalahan ini. Dalam arti ya secara kestabilan, secara kerezekian, ya, secara pemasukan. Ini kelihatannya masih banyak hambatan, masih banyak sendatan. Sampai-sampai kalian dikonfirmasi sama kartu 4 cup. Bisa dikatakan warning 4 cup ini. Ya saran saya ya kalau bisa di netral gitu. Karena jelas ada suatu ketertembakan kalian di faktor keuangan untuk ini. Gitu. Di sini terdeteksi 50% 50% kalian. Jadi yang 50% kelihatannya akan berhasil ya. Dengan satu syarat mungkin ketika netral loh ya. Saya mengatakan seperti itu tidak menutup kemungkinan rezeki kalian besar di sini untuk Gemini. Saya menangkapnya seperti itu. Bahkan kalian diuntungkan. Ya dengan ketika saya mengatakan diuntungkan ya berbagai hal. Bisa saja kesehatan kalian juga diuntungkan dan keuangan kalian ada suatu kestabilan, ada suatu kelancaran dan ada suatu pemasukan yang masuk entah besar entah kecil. Ya. Itu syukuri baik secara tak terduga maupun terduga. Nah, itu ya yang 50% akan positif akan bagus. Tapi yang 50% lagi kelihatannya masih banyak hambatan Gemini. Bahkan ada suatu ketertutupan yang luar biasa. Beda dari kemarin-kemarin ini Gemini, lancar ya. Kalau saya merasakan energinya. Gitu loh. Biarpun kecil-kecil ya mungkin lancar. Sekali mendapatkan rezeki besar. Itu Gemini yang kemarin ya saya mengatakan. Tapi untuk kali ini ya itu tadi yang 50% banyak hambatan karena kalian tertembak gitu loh. Banyak rintangan. Apakah tidak akan ada kestabilan? Iya ada. Nah, mungkin masih dalam tahap proses. Makanya saya mengatakan 50-50, 50% 50% gitu. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian ya. Semoga saja seperti itu. Karena saya sering mengatakan sahabatnya, ketika kalian tertembak di satu titik, ketika kalian biarkan itu bisa merambat loh. Gitu. Bisa merambat di pekerjaan, bisa merambat di asmara. Itu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya sudah banyak gitu loh. Tidak 1-10 orang sudah banyak. Ketika konsul sama saya tertangkap tertembak dan satu penutupan. Ya. Ketika saya sampaikan dan itu memang benar informasinya. Nah, di situ ya balik lagi. Mereka adanya suatu menginginkan adanya suatu penetralan. Pembukaan aura lagi. Kan seperti itu. Ini ya saran saya ini Gemini harus dinetral untuk masalah auranya agar tidak tertutup. Di sini kalian tertembak di faktor keuangan, kalian kesulitan banyak hambatan di sini. Nah, gitu ya. Tapi ya istilahnya itu tetap dikontrol saja masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran untuk saat-saat ini. Itu ya pesan buat Gemini. Karena energinya terlalu pekat ini ya, tertembak terlalu pekat luar biasa Gemini tentang keuangan. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah asmara, terus pekerjaan, terus keuangan. Mungkin ketika kalian ada suatu permasalahan dan kalian memikirkan adanya suatu adanya suatu jawaban, ya inilah jawabannya gitu loh ya. Seperti tema. Inilah jawaban semua dari mungkin suatu permasalahan kalian, apakah ada keberhasilan nantinya, apakah ada kestabilan nantinya, ya inilah jawaban dari saya tentang energi dari zodiak Gemini untuk kalian. Ya semoga bisa dimengerti. Oke sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap apapun itu yang baik jadikan semangat dan motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti sobat, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya, intinya saya kembalikan sama kalian gitu. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apa yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Nah, tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, ya, sudah tidak mendasar, apalagi banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran, ya jangan diabaikan ataupun jangan disepelekan. Ketika itu kalian sepelekan, ya bisa saja sepele menjadi 10, menjadi banyak masalah. Karena apa? Itu tadi yang saya katakan awalnya. Sudah tidak mendasar, sudah tidak bisa dilogikakan, tapi kalian anggap alami, ya bisa gak karu-karuan nanti gitu.
Nah, makanya ketika kalian dihantam suatu masalah yang apalagi yang tidak logika, banyak keganjilan, kan kalian sendiri yang merasakan. Nah, dari situ ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa. Ya. Pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga tempuh langkah-langkah ikhtiar. Sobat, sering saya mengatakan tempuh langkah-langkah ikhtiar agar tidak bertambah menguat, bertambah mengakar gitu. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti gitu. Nah, siapa tahu mereka memberikan solusi ya, sehingga aura kalian bisa terbuka kembali, jadi kepositifan, kerezekian itu lancar gitu loh ya. Minim lah akan bisa menekan ataupun bisa meminimalisir ya sebuah masalah yang mungkin itu apa ya terlalu mengkhawatirkan, yang mungkin itu masalah buruk. Nah, itu akan bisa diperkecil gitu loh, akan ditekan. Jadi tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Kan seperti itu. Yang semula mungkin masalahnya itu besar akan menjadi kecil, akan menjadi ringan. Nah, minim kan seperti itu ketika aura kita terbuka, sobat ya. Ketika kita diamkan ya tidak menutup kemungkinan masalah besar ya akan datang masalah yang besar juga. Gitu loh. Karena ada suatu ketertembakan kita. Kan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya bisa keluar dari itu semua? Ya itu tadi ya. Gitu loh. Kita harus mau mengubah nasib kita sendiri. Karena jelas nasib itu tidak akan pernah bisa berubah ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya. Itu tadi dengan dua metode, yaitu tempuh dengan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga langkah-langkah itu ya. Biar nasib kita itu berubah, sobat. Ketika kita adanya di dalam zona tidak nyaman, itu akan keluar menuju zona nyaman dengan adanya suatu usaha kita sendiri. Nah, seperti itu. Kalau kita berdiam diri, sobat, selamanya kalau kita akan dihantam sebuah masalah gitu loh. Nah, selamanya nanti semakin terpuruk, semakin terpuruk. Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Karena ya tetap ujung-ujungnya minta pembukaan aura. Nah, kan seperti itu, sobat ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.